Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama hari ini mendengarkan firman Tuhan pada pesta peringatan yang kedua turunnya Roh Kudus. Seperti tertulis di dalam kitab Bilangan 27 ayat 18 sampai 23. Demikianlah isinya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu." Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikianlah firman Tuhan. Pemimpin yang dipenuhi Roh Tuhan. Musa, pemimpin yang ditempa dengan proses panjang dan tidak mudah, bahkan sangat sulit. Kesulitan datang dari dalam dirinya dan luar dirinya. Berbuat baik tidak selalu mudah dan berisiko. Musa berbuat baik, ingin menolong saudaranya, tetapi dia tidak menguasai dirinya. Akhirnya tangannya berdarah. Akibatnya ia harus pergi jauh melarikan diri. Tidak mudah di tempat pelarian, tetapi semangat spirit menolong ada di dalam diri Musa. Tanda dipenuhi Roh Tuhan. Ketika ada orang yang kesusahan, diperlakukan tidak adil, semangat seorang pemimpin muncul dari Musa, semangat untuk menolong. Para gembala laki-laki menyusahkan para gembala perempuan, yaitu putri Yetro yang menggembalakan kambing domba ayahnya. Musa bergerak cepat membantunya, bahkan menimba air dari sumur, memberi minum kambing dombanya. Demikianlah dituturkan putri Yetro kepada ayahnya tentang Musa yang menolong mereka. Semangat, spirit, roh dan jiwa seorang pemimpin tidak pernah membiarkan sesuatu yang sulit menimpa sesamanya. Dia tidak tahan melihat orang di dalam kesusahan. Itulah Musa. Dan Musa ditetapkan oleh Tuhan menjadi pemimpin atas umatnya, membawa mereka keluar dari kesulitan besar, keluar dari penindasan. Dan keluar dari penindasan, keluar dari Mesir, tidak serta-merta menjadi bebas tanpa kesulitan dan masalah. Memimpin umat yang terlalu lama ditindas itu sesuatu yang sangat berat dan membutuhkan energi, kekuatan spiritual, kekuatan ilahi. Roh Tuhan memimpin Musa melakukannya. Walaupun kemudian Tuhan menetapkan bahwa Musa hanya diperbolehkan memandang dari jauh negeri yang dijanjikan Tuhan yang diberikan kepada umatnya, bangsanya. Pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan, dia akan menerima ketetapan dari Tuhan. Itu ada pada Musa. Ciri kedua menjadi seorang pemimpin, taat pada ketetapan Tuhan. Ketika Tuhan sudah menetapkan demikian, Musa tetap memikirkan siapa yang melanjutkan tugasnya, menggembalakan umat Tuhan untuk sampai di negeri perjanjian. Jangan sampai umatnya menjadi liar seperti domba tidak ada gembala. Jangan sampai menjadi sesat dan mudah diperdaya atau ditindas kembali. Jangan sampai tidak ada penjaga, pengarah, pemimpin.
Dan inilah yang ditunjukkan oleh Musa. Ciri pemimpin ketiga, dia antisipatif kepada masalah dan mencari jalan keluar yang tetap, yang bagus. Tetap meminta solusi kepada Tuhan. Walau Joshua sudah ada dekat dengannya, sudah dikenalnya dengan baik, Musa tidak bertindak semau hatinya dan dengan pikirannya dan dengan pengenalannya. Musa meminta pada Tuhan seorang yang penuh roh, seorang yang takut akan Tuhan, penuh semangat, energik dan tidak bermental budak atau penakut. Joshua itulah yang ditunjuk oleh Tuhan. Sekali lagi, walau Joshua dekat dan orang kepercayaan Musa, ia tidak bersandar kepada pengenalannya, tetap dia bertanya dan meminta kepada Tuhan. Ciri pemimpin yang dipenuhi oleh roh Tuhan, dia bersandar pada Tuhan dan mendahulukan petunjuk Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Musa mengangkat Joshua, memperlengkapi, mempersiapkan menjadi gembala bagi umatnya. Persiapan diawali dengan memberikan sebagian wewenang Musa kepada Joshua sebagai tanda tanggung jawab. Ada kuasa sekalian mempersiapkan umat menerimanya dan mendengarnya. Ciri pemimpin yang takut akan Tuhan, yang dipenuhi oleh roh Tuhan, dia mempersiapkan orang yang akan melanjutkan tugasnya, melatih dengan memberi tanggung jawab. Setelah mempersiapkan cukup dan memadai, dia harus disahkan. Itulah yang diperintahkan oleh Tuhan. Pengesahan menjadi seorang pemimpin ada di hadapan Tuhan dan di depan imam dan juga dilihat semua umat Tuhan. Musa atas perintah Tuhan meletakkan tangannya di atas Joshua menjadi pemimpin. Pemimpin yang dipenuhi roh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, memiliki karakter menolong setiap orang dari kesulitannya. Dan dia berada di depan untuk mencegah dan menjaga agar tidak terjadi hal-hal buruk yang dipercayakan kepadanya. Taat kepada Tuhan, memiliki visi dan misi, dan antisipatif kepada keadaan sulit. Bersandar kepada Tuhan dan melakukan perintahnya. Roh Tuhan memimpin kita semua untuk memimpin diri kita dan memimpin mereka yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhanlah pemimpin kita yang sejati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ketika kami mengingat turunnya Roh Kudus, pesta kedua dalam gereja-Mu. Ya Tuhan Allah, biarlah Roh-Mu yang memimpin kami semua orang yang percaya kepadamu. Dan biarlah Tuhan Roh-Mu memimpin semua pemimpin-pemimpin di dalam gereja-Mu, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Dengan pimpinan Tuhan, para pemimpin akan melakukan tugasnya dengan baik, menolong orang keluar dari kesusahannya dan memiliki wibawa yang dari Tuhan dan boleh terus melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah. Tolong kami untuk tetap setia, percaya, mengandalkan Engkau, dan biarlah Roh-Mu memenuhi kami, memimpin kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Dengarlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiran-Mu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah
kobarkanlah kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad bersatulah, kuatkan iman terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sening HKBP bersinarlah, kobarkanlah dengan rahmat Tuhan, kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah mereka yang sengsara terbelenggu menderita dari dosa kekelaman dunia. Kobarkan sendi HKBP, bersinarlah jadi terang dunia bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman adil damai sejahtera. HKBP